Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita akan belajar matematika bersama-sama. Di mana kali ini kita akan membahas tentang materi statistika. Dan di dalam statistika ada beberapa hal yang dibahas, di antaranya adalah ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Dan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data sendiri yang dibahas di dalamnya ada jangkauan, jangkauan kuartil, simpangan rata-rata, standar deviasi, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang jangkauan, kemudian jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama, jangkauan, atau ada yang menyebutkan dengan rentang atau ring, sehingga nanti notasinya mungkin akan berbeda-beda. Ada yang menggunakan J atau ada yang menggunakan R dari kata ring, dan kita tuliskan dengan R atau dari kata ring, di mana jangkauan atau ring atau rentang itu merupakan selisih dari datum yang tertinggi dengan datum yang terendah. Kalau misalkan kita tuliskan suatu data, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn, maka untuk ring atau jangkauan itu kita tuliskan dengan X maksimum, X max, kemudian dikurangi dengan X min. Jadi datum yang tertinggi dikurangi dengan datum yang terendah. Nah, ini kalau datanya berupa data tunggal. Sedangkan kalau data kelompok, maka untuk menentukan jangkauan atau ringnya itu menggunakan nilai tepi, yakni tepi atas dari kelas yang tertinggi, atau kelas yang paling akhir, tepi atasnya kelas yang paling akhir, kelas interval terakhir, dikurangi dengan tepi bawah kelas yang terendah, yakni kelas yang pertama. Jadi tepi bawah kelas terendah atau kelas pertama. Jadi untuk menentukan rank atau jangkauan dari data yang berbentuk kelompok, maka menggunakan tepi atas kelas tertinggi dikurangi dengan tepi atas kelas terendah atau kelas yang pertama. Kelas terakhir dengan kelas yang pertama. Itu. Baik, sekarang contoh misalkan kita akan menentukan jangkauan. Tentukan jangkauan dari data berikut. Misalkan 7, 8, 4, 5, 11, 9, 6, 8, 10, kemudian 4, 3. Nah, untuk menentukan jangkauannya, kita tidak perlu mengurutkan data tersebut. Karena yang diinginkan hanya datum yang tertinggi dengan datum yang terendah. Sehingga tanpa mengurutkan, kita bisa menentukan datum yang tertinggi dan datum yang terendah. Nah, untuk soal ini, datum yang tertinggi itu adalah 11, kemudian datum terendahnya adalah 3. Sehingga jangkauannya atau ringnya itu sama dengan datum yang tertinggi adalah 11, kemudian datum terendahnya adalah 3, sehingga rentangnya adalah 8. Nah, kadang pada kondisi tertentu, jangkauan ini kurang baik digunakan. Misalkan ada data yang merupakan data pencilan, data yang kurang bagus. Misalkan dari data, misalkan ada data nilai terendahnya adalah 3. Sementara data yang lainnya itu menumpuk mulai dari 10 sampai dengan 20. Terus data yang tertinggi misalkan ada yang 100. Nah, 3 dan 100 ini merupakan data atau datum yang kurang baik. Karena jaraknya sangat jauh dengan data-data dengan datum atau data yang lain. Sehingga kalau menggunakan
Jangkauan atau rentang, jadi 100 dikurangi 3 itu sangat besar, sangat lebar sekali. Padahal tidak demikian. Oleh karenanya, biasanya ada yang menggunakan ukuran penyebaran data yang lainnya, yakni yang disebut dengan jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil, kemudian ada yang menyatakan rentang antar kuartil, sehingga nanti notasinya berbeda-beda. Kalau jangkauan kuartil kita gunakan JQ, kemudian kalau rentang antar kuartil mungkin ada yang menggunakan RAK, rentang antar kuartil. Jangkauan kuartil itu merupakan selisih dari kuartil yang atas dengan kuartil bawah. Atau kita tuliskan dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Itu jangkauan kuartil. Jadi kita harus menentukan dulu kuartil ketiga, kuartil ke-1, dan kuartil ketiganya. Dengan langkah awal tentu, kalau datanya tunggal, ya kita ulurkan terlebih dahulu menjadi statistik peringkat. Jadi diubah menjadi datanya diurut dari terkecil sampai dengan terbesar. Beda dengan ketika menentukan jangkauan. Karena yang diinginkan hanya datum yang tertinggi dengan datum yang terendah. Jadi tidak perlu diurutkan. Nah, kadangkala dipersempit lagi untuk menentukan penyebarannya dengan menggunakan simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan kuartil. Kemudian ada yang menyatakan dengan jangkauan semi interkuartil. Kemudian ada yang menggunakan simbolnya dengan SK, simpangan kuartil. Nah, kali ini kita menggunakan KID. Kita menggunakan quartile division, jadi menggunakan KID, jadi setengah dari jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu merupakan selisih dari kuartil yang ketiga dengan kuartil pertama. Sehingga ini bisa kita tuliskan sama dengan setengah dikalikan dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Kalau menentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data kelompok, ya berarti kita harus menentukan kuartil 1, kuartil 3-nya dengan menggunakan rumus kuartil untuk data kelompok. Baik, karena ini datanya adalah tunggal, ini ada sebuah contoh. Diketahui ini sebuah data, banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setengah. Ada 15, banyaknya data. Kita disuruh menentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya, JQ dan QD-nya. Nah, karena kita membutuhkan Q1 dan Q3 untuk menentukan Q1 dan Q3, maka data tersebut harus kita urutkan terlebih dahulu. Untuk menentukan kuartil 1, kuartil ketiga, atau kuartil kedua, maka kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi diubah menjadi statistik peringkat mulai data yang kecil. Baik, sekarang kita urutkan terlebih dahulu. Data yang paling kecil di sini adalah 8, 8, 8. Jadi kita tuliskan 8, 8, 8. Kita urutkan dengan yang di atas supaya nanti banyaknya sama. Barangkali nanti kita ada penulisan yang salah. Karena kalau misalkan kita lebih menuliskannya atau kurang, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan yang sebenarnya. Hasil yang berbeda dengan sebenarnya. Baik, setelah itu ada 10. 10, kemudian 10, dan 11. Ya, 10, kemudian 10, 11. Setelah itu ada 12, 1, 2, 3. 12-nya ada 3, kita luruskan. 12, 12. Kemudian setelah itu ada 13, 14. 13, 14, 13, 14. Kemudian ada 15, 15. Jadi 15. Kemudian 15 dan 16, 17. 16,
17. X. Ini sudah kita dapatkan, sudah kita urutkan datanya. Sekarang kita tinggal menentukan Q1 dan Q3-nya untuk menentukan jangkauan kuartil. Nah, untuk menentukan kuartil kemarin atau sebelumnya sudah kita membahas untuk menentukan kuartil, maka letak dari kuartilnya, letak kuartil ke I ditentukan dengan I dikalikan dengan N ditambah 1, kemudian dibagi dengan 4. Jadi untuk letak kuartilnya itu adalah I dikalikan N plus 1 per 4. Atau data yang ke I dikalikan N plus 1 per 4. Letak kuartilnya. Baik, sekarang kita tentukan Q1 dan Q3-nya. Nah, nilai Q1 itu berarti sama dengan data yang ke I-nya diganti dengan 1 dikalikan dengan N, banyaknya data tadi ada 15, sehingga sama dengan 15 ditambah 1, kemudian dibagi 4. Ya, sehingga merupakan data yang ke 15 tambah 1 sama dengan 6, 16, kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 4. Berarti data yang keempat. Nah, data yang keempat kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya adalah 10. Jadi Q1-nya adalah 10. Nah, sekarang Q3. Nilai Q3 berarti adalah data yang ke 3 dikalikan dengan 15 ditambah 1, kemudian dibagi 4. Nah, kita dapatkan 16 bagi 4 tadi hasilnya adalah 4 dikalikan 3 berarti 12. Berarti data yang ke-12. Nah, kita tentukan data yang ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang 12 adalah, data ke-12 adalah 15. Berarti sama dengan 15. Nah, sehingga kita dapatkan jangkauan kuartilnya itu sama dengan Q3 yakni 15 dikurangi dengan Q1 10 sama dengan 5. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 5. Nah, sedangkan simpangan kuartilnya yakni QD itu sama dengan setengah dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartilnya kita dapatkan 5. Berarti setengah dikalikan 5 sama dengan 2,5. Jadi demikian untuk menentukan jangkauan, kemudian jangkauan kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Sedangkan untuk data kelompok, ya kita harus mencari kuartil 1, kuartil 3-nya dengan menggunakan rumus kuartil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.